rasanya enak. Si elang kecil sangat pintar. Dia dengan cepat belajar untuk bertahan hidup di hutan. Dia bahkan membuat perangkap dari ranting dan tali untuk menangkap kelinci liar. Dia tidak menikmatinya sendiri. Dia membagikan sebagian besar daging kepada si kijang dan hewan kecil di lubang. Suatu hari, si kijang membawanya lebih dalam ke hutan. Di bawah sebuah tebing, mereka menemukan seorang kakek berambut putih yang pingsan. Kakek itu berpakaian kompang-camping. Di sampingnya ada obat dan keranjang batu. Sepertinya dia terjatuh saat mengumpulkan obat. Si elang kecil segera berlari ke sana. Dia berusaha keras menarik orang tua itu ke tempat datar. Dia teringat obat yang diberikan kepada si rusa. Dia pergi mengumpulkan beberapa lagi. Dia memeras jus dan meneteskan ke mulut orang tua itu. Kemudian dia menempelkan obat di luka di dahi orang tua itu. Dia menghancurkan setengah buah liar yang tersisa dan memberikannya kepada orang tua itu. Si rusa berbaring dengan patuh di sampingnya, memberikan kehangatan kepada orang tua itu dengan tubuhnya. Setelah lama berlalu, orang tua itu perlahan-lahan sadar. Melihat si elang kecil dan si rusa putih, ada cahaya pengertian di matanya. "Anak baik, kamu yang menyelamatkan saya." Suara orang tua itu nyaring. Tidak seperti orang yang terluka parah. Si elang kecil dengan malu-malu mengangguk, memberikan kantong air kepada orang tua itu. Kakek itu meminum sedikit air. Dia melihat si elang kecil dan si rusa putih sambil tersenyum. "Hatimu sangat baik. Dalam situasi putus asa, kamu masih bisa berbuat baik kepada makhluk hidup. Itu sangat jarang terjadi. Apakah kamu tahu bahwa si rusa putih yang kamu selamatkan bukanlah rusa biasa?" Si elang kecil menggelengkan kepala dengan bingung. Orang tua itu mengusap jenggotnya dan berkata, "Ini adalah binatang spiritual dari gunung. Namanya Luling. Dia menjaga wilayah dan tanah ini. Paman sapi di rumahmu sebenarnya adalah binatang spiritual dari langit. Karena melakukan kesalahan kecil, dia dijatuhkan ke dunia untuk berlatih. Dia memiliki ikatan 10 tahun dengan keluargamu. Melihatmu dalam kesulitan, dia tidak segan-segan mengorbankan kekuatan spiritualnya untuk memberi petunjuk. Mengantarmu ke sini untuk bertemu denganku dan Luling." Si elang kecil mendengarnya dengan ternganga. Dia baru mengerti alasan paman sapi menangis dan berbicara. Hatinya penuh rasa syukur dan kesedihan. Sang Lao Ren melanjutkan, "Kau telah menyelamatkanku. Aku akan membalasmu dengan satu balasan. Orang tuamu menjualmu karena tahun ini tidak baik, tidak ada pilihan. Tahun bencana yang tidak bisa dihindari. Aku akan mengajarkanmu satu cara, yang bisa mengatasi kesulitan di kampung halamanmu. Juga bisa membawamu pulang untuk berkumpul kembali." Setelah berkata demikian, Sang Lao Ren mengambil beberapa akar rumput dari menara batu dan memberikannya kepada si elang kecil. "Ini adalah roh tanah. Ini adalah rumput spiritual yang bisa membuat sumur kering mengeluarkan air. Tanam di samping sumur kering di desa. Dalam 3 hari, sumur itu akan memancarkan air. Air ini tidak hanya bisa mengatasi kekeringan. Setelah disiram, juga bisa membuat tanah tandus menjadi sejuk dan manis. Setelah kau pulang, sampaikan cara ini kepada warga desa." Setelah itu, Sang Lao Ren juga mengajarkan satu set teknik pernapasan untuk memperkuat tubuh dan beberapa teknik pertahanan diri. Si elang kecil mencatatnya. Saat perpisahan, Luling melangkah maju, menggunakan kaki untuk menyentuhnya dengan lembut. Setetes darah tanduk rusa yang jernih menetes di telapak